Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 5, tema 5, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Informasi penting dalam bacaan. A. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan yang mendasarinya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks tersebut disebut dengan ide pokok. Ide pokok dijadikan dasar dalam pembuatan teks. Biasanya penulis akan mengembangkan kalimat penjelas dari ide pokok tersebut. Langkah mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Tentukan ide pokok dari teks. 3. Buat kalimat baru dari pokok tersebut dengan kalimat sendiri. 4. Pilihlah kata yang tepat untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Membaca teks berjudul Sistem Irigasi Subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai, melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling membantu dengan cara meminjam air bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah: subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Sedangkan kalimat kedua sampai akhir merupakan kalimat penjelas. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam-meminjam air dijadikan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang dialirkan dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah: sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. C. Membuat ringkasan berdasarkan teks bacaan. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi di sebuah persawahan. Sawah dibatasi kenampakan alam. Semua petani menggunakan sistem gotong royong dan saling membantu serta tanggung jawab dalam penggunaan air. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak.
Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak ratusan tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Dengan demikianlah, tidak mengherankan jika subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. D. Menjawab pertanyaan. 1. Apa tujuan dibentuknya subak? Tujuan dibentuk subak yaitu untuk mengelola air irigasi di sebuah persawahan dengan cara gotong royong dan saling membantu. 2. Apa saja manfaat yang diperoleh para petani dari sistem irigasi subak di Bali? Manfaat sistem irigasi subak di Bali yaitu petani mendapatkan air yang cukup untuk mengairi sawahnya, bertanggung jawab pada penggunaan air, menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, serta waktu pengairan. 2. Apa saja peran pekaseh? Peran pekaseh yaitu bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat desa, yaitu mengatur, memberitahuan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. 4. Bagaimana anggota kelompok subak di Bali dalam mengambil keputusan? Keputusan dalam sistem irigasi subak direncanakan dan dibahas secara musyawarah antara petani, pekaseh, kepala desa, serta perangkat desa. 5. Apa yang menyebabkan sistem subak berhasil memperoleh perhatian dunia? Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan. 6. Jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapat dari sistem irigasi subak di Bali. A. Pembagian air secara adil, tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. B. Pembagian air dilakukan dengan cara musyawarah. C. Pelaksanaan pembagian air secara bekerja sama antara satu dengan lainnya. D. Saling pinjam-meminjam di antara satu dengan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.